lagi bersama Yantos RW Backpacker Channel, YouTuber milenial, media informasi yang benar, edukasi yang bermanfaat, dan hiburan yang menyenangkan. Kali ini kita jumpa dalam edukasi yang bermanfaat, yaitu pembelajaran kewarganegaraan praktis dan mudah, seri 1 sampai dengan 10. Jadi ikuti terus channel ini untuk Anda mendapatkan edukasi yang bermanfaat, khususnya pembelajaran kewarganegaraan yang secara praktis dan mudah, sehingga nggak perlu pakai ribet untuk mempelajarinya, akan dihadirkan di channel ini. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti semuanya, seri-seri mulai dari seri 1 ya, atau sesi 1 sampai dengan 10 atau lebih, sehingga dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan bisa memahaminya. Hanya ada di Yantos RW Backpacker Channel. Oke, sebelum mengikuti jangan lupa supportnya, dukungannya untuk channel ini agar selalu menampilkan informasi yang benar, edukasi yang bermanfaat, dan hiburan yang menyenangkan dengan menekan tombol subscribe dan meng-share channel edukasi yang bermanfaat ini. Di samping Anda mendapatkan ilmu, tentunya Anda akan mendapatkan amal. Baik, selamat mengikuti, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jadi terjadinya perbedaan nama dan fokus tadi tentu menyesuaikan dengan perkembangan terjadi di dalam masyarakatnya atau warga negaranya atau konstitusi suatu negara. Maka fokus pendidikan kewarganegaraan tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi warga negaranya, ya, konstitusi negaranya. Maka mereka menyebutnya dengan berbagai macam, ya, life orientation. Mungkin kalau di kita mungkin lebih kepada Pancasila, ya, dasar negara, lebih kepada falsafah negara, ya, ideologi negara, karena mungkin warga negaranya pada saat ini tengah membutuhkan pendidikan memperkuat daripada dasar negaranya. Nah, begitu juga tentang social studies, ya. Bagi negara maju, mereka mungkin lebih mengembangkan kepada bagaimana kehidupan sosial, karena mereka sudah mempunyai dasar-dasar kehidupan bernegara yang sudah kuat sebagai negara yang demokrasi, konstitusinya yang sudah lama, masyarakatnya yang sudah tingkat pemahamannya tentang demokrasi yang sudah tinggi dan sebagainya. Baik, jadi pendidikan kewarganegaraan ini ada 3 sumbernya, secara historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia ini awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan, ya. Tujuannya untuk apa? Yaitu membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Di awal-awal kita di masa penjajahan perlu dibangun rasa kebangsaan yang tinggi, ya. Cita-cita, tekad untuk menjadi negara yang merdeka. Nah, ini dimulai dari organisasi pergerakan-pergerakan. Kita bisa melihat dalam sejarah, ya, berdirinya Budi Utomo 1908, ya, itu kita kenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Bagaimana membangkitkan semangat warga negara
untuk mencapai tujuan merdeka, memiliki rasa kebangsaan yang besar, nasionalisme yang besar, cikal bakalnya tumbuh dari berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908. Kemudian kita lihat berdiri pula organisasi pergerakan lainnya ya, seperti saat ini yang kita lihat ada Muhammadiyah, ada NU, Syarikat Islam dan sebagainya. Yang organisasi-organisasi ini juga membangkitkan rasa kebangsaan, ya, membangkitkan pergerakan perjuangan untuk mencapai bangsa yang merdeka. Nah, pada tahun 1928 ini sangat terkenal sekali ya, Sumpah Pemuda, di mana pemuda bertekad ya, muncul kesadaran kolektif dari pemuda di seluruh Nusantara ini yang mendeklarasikan bagaimana kita ketahui Sumpah Pemuda ya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nah, ini nampak sekali bahwa tekad pemuda ini memunculkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, patriotik ya, untuk menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang mandiri. Nah, pada tahun 1930 juga organisasi kebangsaan itu bergerak baik di dalam dan luar negeri. Sama, tujuan semua membangun rasa kebangsaan, menjadi negara yang merdeka, menjadi negara yang mandiri, terlepas dari penjajahan asing. Ya. Ini baik itu dalam kajian-kajian maupun dari karya-karya yang dibuat yang membangkitkan semangat kebangsaan untuk menjadi negara yang merdeka. Nah, akhirnya dengan semangat dan perjuangan tadi, kita memperoleh kemerdekaan karena ada rasa kebangsaan tadi ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, rasa kebangsaan, nasionalisme, patriotik ya. Tapi tetap saja dibutuhkan bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan. Ya, nasionalisme tadi tetap harus dipupuk, rasa cinta tanah air. Ya, keinginan untuk menjadi negara yang mandiri, bangsa yang mandiri untuk mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu selalu harus dilakukan. Jadi pendidikan kewarganegaraan ini juga akan mempertahankan bagaimana warga negara itu selalu menjadi manusia yang religius ya. Karena bahasa Indonesia memang bahasa religius sesuai dengan ajaran Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya juga agar warga negara itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ya, dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Jadi bagaimana agama, moral, dan etika ya dalam pendidikan kewarganegaraan ini menjadikan manusia, warga negara Indonesia itu adalah orang-orang yang selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Itu sila kedua ya, sila bahwa bangsa Indonesia itulah bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dalam pekan ini akan dipertajam lagi karena akan mempelajari nanti tentang khusus tentang hak asasi manusia, yang tentunya hak asasi manusia yang berlaku universal itu ya tetap berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang 45. Kemudian menjunjung tinggi nilai Malaysia juga berdasarkan agama, moral, dan etika. Jadi HAM ya, hak asasi manusia di Indonesia itu walaupun HAM itu berlaku universal, tapi nanti tentu di Indonesia akan selalu selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang 45 serta berdasarkan agama, moral, dan etika yang ada di Indonesia. Selanjutnya, dengan mempelajari kewarganegaraan, diharapkan ya warga negara itu bisa berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Jadi ingin warga negara tadi yang smart and good citizen tadi ya, warga negara yang baik tadi ya, yang pintar dan baik itu ya, dengan mempelajari ini maka mempunyai peran dan andil dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat berbangsa negara. Jadi yang mengikuti pembelajaran ini, pendidikan Pancasila ini bisa meningkat kehidupan, bagaimana cara dia hidup bermasyarakat berbangsa negara, tapi yang paling terpenting lagi adalah bagaimana dia bisa
melakukan edukasi ya, aktif gitu ya, memberikan edukasi kepada masyarakat dalam meningkatkan ya pengetahuan, kesadaran agar mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara ini di Indonesia selalu menjadi warga negara yang betul-betul sadar fungsi dan perannya sebagai warga negara. Selanjutnya, agar menjadi warga negara yang selalu bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Nah, inilah tadi ya, bahwa pendidikan kewarganegaraan akan selalu membangkitkan warga negara, membangkitkan rasa bangga, cinta tanah air, nasionalisme ya, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Karena kita nanti juga akan mempelajari tentang hak dan kewajiban warga negara. Di situ sangat diharapkan warga negara menjadi warga negara yang aktif dan partisipatif dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan negara. Selanjutnya yaitu bagaimana warga negara itu menghargai keberagaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Jadi bagaimana kita ini berbeda-berbeda itu dihargai. Ya, di Pancasila kita sebutkan bahwa perbedaan itu memperkuat persatuan ya. Jadi sebenarnya keragaman, perbedaan itu adalah untuk memperkuat persatuan. Jadi bagaimana menghargai keberagaman ya, Bhinneka Tunggal Ika tadi dalam pendidikan kewarganegaraan akan mendapatkan pelajaran tersebut sehingga bisa menghargai bineka yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Menjadi Bhinneka Tunggal Ika, selalu menghargai keberagaman baik itu agama, suku, bangsa, pendapat, dan sebagainya. Selanjutnya, pandai bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi kepada kita semua yang sudah mendapatkan pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, warga negara ya, dengan mempelajari kewarganegaraan ini sangat diharapkan bahwa menjadi warga negara yang taat hukum ya, dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan negara. Ya, dengan dipelajarinya nanti di dalam pendidikan kewarganegaraan ini atau pembelajaran kewarganegaraan ini, hak dan kewajiban warga negara akan menyadari sebenarnya mereka itu punya hak ya dalam kehidupan berbangsa dan negara ini, tapi mereka juga punya kewajiban ya mematuhi segala peraturan, undang-undang, hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi akan menimbulkan kesadaran pada negara untuk taat hukum dan disiplin ya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui pendidikan kewarganegaraan. Kemudian juga diharapkan bahwa dengan pendidikan kewarganegaraan ini terjadinya internalisasi ya tentang nilai, norma, dan etika, sehingga muncul kesadaran bagaimana dalam kehidupan berbangsa dan negara ini ada nilai-nilai, ada norma, dan ada etika yang harus dijalankan agar timbulnya ketertiban, keteraturan ya, dan harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab ya atas semua pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Jadi dalam pendidikan kewarganegaraan ini, pembelajaran kewarganegaraan ini juga akan melahirkan warga negara yang mandiri ya, yang selalu mempunyai semangat untuk mencapai tujuan ya secara mandiri, tetapi juga mempunyai moral dan etika yang baik. Kemudian juga menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Inilah yang diharapkan dari pendidikan kewarganegaraan sehingga melahirkan mahasiswa, pelajar, murid-murid ya yang bisa hidup mandiri, mempunyai daya juang yang tinggi, ya, semangat baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara.
Selanjutnya, Aristoteles pernah mengatakan bahwa different constitution require different types of good citizen because there are different sorts of civic education. Jadi, civic function. Setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Ini yang disebutkan oleh Aristoteles, ya, bahwa setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Jadi betul-betul dalam pendidikan kewarganegaraan ini juga sangat erat kaitannya dengan konstitusi. Segala perubahan-perubahan terjadi konstitusi akan menyebabkan pula penyesuaian-penyesuaian dalam pembelajaran atau pendidikan kewarganegaraan ini, menyesuaikan ya perkembangan yang terjadi, perubahan yang terjadi, agar pendidikan kewarganegaraan itu betul-betul sesuai dengan apa yang sesuai dengan tuntutan dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan dalam ketatanegaraan dan pemerintahan. Nah, banyak pertanyaan nanti akan muncul, ya. Ini sebagai pelajaran pembuka. Menarik sekali jika mahasiswa, pelajar, atau murid ya dapat memberikan kontribusinya, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Ya. Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dari masa ke masa? Apa saja dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang telah mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan? Apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik berupa tuntutan maupun kebutuhan? Dapatkah dikemukakan contoh dari perubahan masyarakat terkait dengan masalah kewarganegaraan? Apa contoh peristiwa yang bisa dikemukakan yang merupakan tantangan bagi pendidikan kewarganegaraan dan perlu diakomodasi oleh pendidikan kewarganegaraan? Apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan iptek yang mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan? Apa yang terjadi bagi bangsa Indonesia? Ya, 10 tahun atau 20 tahun. Terima kasih telah menyimak dan mengikuti pembelajaran kewarganegaraan praktis dan mudah. Mulai dari sesi pertama ya, nanti akan berlanjut sampai sesi ke-10 atau lebih. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan pada materi awal ini telah dapat diambil pelajaran, dan jangan lupa untuk terus mengikuti sesi berikutnya sehingga pemahaman tentang kewarganegaraan ini akan lebih mumpuni. Selalu hadir di channel kebanggaan kita, Yantos RW Backpacker Channel, untuk mendapatkan informasi yang benar, edukasi yang bermanfaat, dan hiburan yang menyenangkan. Jangan lupa selalu men-share ya channel ini kepada orang-orang terdekat, kepada teman dan sebagainya, agar ilmu ini selalu berkembang. Selain Anda mendapatkan ilmu, Anda juga mendapatkan amal ya. Dan sebagai warga negara, tentunya berkewajiban untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pendidikan kewarganegaraan agar menjadi warga negara yang smart and good citizen, terwujudnya warga negara yang pintar dan baik, yang memiliki rasa kebangsaan, nasionalisme, ya, sehingga terciptanya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 dalam mewujudkan tujuan negara, mencapai masyarakat yang adil dan makmur, ya, sejahtera lahir dan batin, ya, dunia dan akhirat. Jangan lupa juga untuk memberikan subscribe-nya, ya, dan juga ajak-ajak temannya untuk subscribe channel ini agar selalu berkembang dan selalu melakukan inovasi dan kreativitas dalam mengedukasi masyarakat. Sampai jumpa
pada materi selanjutnya di sesi selanjutnya. Terus bergabung di channel ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita.